Halo, bersama dengan saya Henry. Hari ini saya mau ajak kalian ikut perjalanan estafet ke Bandung. Tapi yang spesial, kali ini modalnya cuma Rp17.000 aja nih. Yap, naik kereta api. Bukan sulap, bukan sihir, ini real. Hemat tapi tetap seru. Jadi rutenya agak unik nih. Kita nggak langsung naik kereta dari Jakarta ke Bandung, tapi kita estafet alias nyambung-nyambung kereta. Penasaran gimana caranya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Ya, kali ini gue ada di stasiun Tanah Abang, mana hari ini gue mau estafet ke Bandung. Solusi buat kalian yang memang mau ke Bandung ketika kehabisan tiket. Sekarang jam 8.54. Kereta yang dari Tanah Abang langsung ke Cikarang itu adanya jam 9.23 tadi habis. Gue tanya security-nya. Ya udahlah, tungguin aja. Daripada gua turun-turun lagi nanti ke Manggarai atau enggak di Bekasi, mendingan nungguin langsung aja. Nah, untuk perjalanan ini saya memulai dari stasiun Tanah Abang. Namun, jika kalian rumahnya dekat dari stasiun Pasar Senen, kalian bisa juga menggunakan cara estafet yang saya lakukan ini. Yang penting sih cari KRL atau komuter lain tujuan yang ke Cikarang. Untuk jadwal KRL Tanah Abang Cikarang di hari weekend itu bervariasi. Tapi secara umum sih KRL tersedia mulai pagi hingga malam hari. Kalau nggak salah sampai jam 11 kayaknya deh. Perjalanan estafet ke Bandung ini jangan lupa pilih jadwal keberangkatan KRL tujuan ke Cikarangnya yang di bawah dari jam 12 ya. Kenapa? Karena untuk mengejar jadwal kereta selanjutnya yang kita tumpangi tujuan Cikarang ke Purwakarta pada jam 13.26. Oh iya, untuk KRL Tanah Abang Cikarang ini pembelian tiketnya bisa melalui e-money yang pastinya sudah terisi saldo. Jadi nantinya tinggal di-tap di pintu masuk stasiun. Atau pembeliannya bisa dari aplikasi KAI Akses. Nah, untuk tarifnya sendiri dari Tanah Abang ke Cikarang hanya 5.000 aja. Ya, sembari menunggu ini gue sekarang berada di atas stasiun Tanah Abang ya. Nah, ini adalah flyover yang menuju ke arah Jakarta Barat yang sana. Itu kayak rumah susun. Dan ini kalinya sangat bersih sekali ya untuk kalinya. Ya, ini gue naik ke Cikarang, komuter lainnya udah datang, jadi gue nggak perlu transit lagi. Ini khusus perempuan. Ya, untuk durasi waktu dari Tanah Abang ke Cikarang ini sekitar 1 jaman, yaitu melewati 16 stasiun. Nah, untuk ketersediaan komuter lain tujuan Cikarang pada tahun 2025 ini memiliki 281 perjalanan setiap harinya. Ini merupakan peningkatan dari sebelumnya yang hanya 260 perjalanan. Berdasarkan informasi dari CWNC Indonesia, peningkatan ini merupakan bagian dari penyesuaian grafik perjalanan kereta api pada tahun 2025 ini. Nyampe juga di Cikarang. Nanti kereta yang menuju Purwakarta, Cikarang Purwakarta itu di jam 1:30. Sekarang 10.40, berarti 2 jam 3 jaman kayaknya gue nunggu di sini. Kayaknya gue mau makan dulu aja, cuman lumayan lama. Inilah ramenya segini, cuman kayaknya sepi sih buat balik lagi ke sananya karena di Cikarang gak rame kalau karena hari libur ini. Mungkin kalau hari
masuk kerja ya di weekday pasti rame nih kayak berangkat dari sini ke Jakarta. Oke lah. Nah, ini sekarang saya mau ke atas dulu untuk melihat situasi stasiunnya seperti apa dan lanjut cari makan. Oh iya, BTW stasiun ini direnovasi besar-besaran pada tahun 2014 sampai tahun 2017, yang mana memakan waktu 4 tahun lamanya. Nah, renovasi besar-besaran itu dilakukan untuk proyek jalur Dwi Ganda Cikarang-Manggarai, termasuk elektrifikasi lintas Bekasi Cikarang, penambahan jalur KRL, dan pembangunan jembatan baru. Ini pertama kalinya saya menginjakkan kaki di stasiun Cikarang. Dari penglihatan saya, stasiun ini mirip dengan stasiun Jatinegara, tapi memang mirip-mirip sih stasiun Jabodetabek. Stasiun Cikarang ini bukan hanya melayani perjalanan komuter lain, tapi juga menjadi titik pemberangkatan dan kedatangan kereta jarak jauh serta kereta lokal. Gue mau makan dulu, nyari nasi, ini turun ke bawah. Keluar dulu kayaknya. Lapar bos, masih lama. 13.26. Gimana hari weekend, weekday ya? Ramainya minta ampun kayak di sini. Udah dari luar abis makan, sekarang gue mau naik lagi. Udah jam 12.07. Oke, gue habis sholat zuhur. Ini mau boarding lagi. Tadi udah buat boarding, cuman lupa ternyata musolanya di luar. Jadi setelah melakukan perjalanan dengan komuter lain dari Tanah Abang ke Cikarang, dari sini saya lanjut lagi berestafet via kereta kembali nih, yaitu dengan menaiki jenis kereta lokal yang bernama Walahar, di mana komuter lain Walahar ini frekuensi perjalanannya dalam sehari ada 5 kali menuju Purwakarta, yaitu pada jam 7.48, 11.36, 13.26, dan yang terakhir adalah 18.35. Dari 5 jadwal keberangkatan tersebut, saya lebih memilih keberangkatan kereta Walahar di jam 13.26 karena untuk mengejar kereta yang dari Purwakarta menuju Bandung. Maka dari itu jangan sampai salah pembelian jadwal keberangkatan ya teman-teman. Oke, kereta datang. Oh, naik ke gerbong 6. Tadi udah naruh tas di situ. Lokomotifnya belum datang. Kayak berangkatnya 13.26 sih memang. Oke lah, kita cek untuk gerbong 6-nya seperti apa. Oke, keretanya AC, tapi tempat duduknya ya seperti kereta pada umumnya yang ekonomi ya. Untuk kalau berempat ini mentok dengkul temu dengkul, tapi oke lah kalau buat sampai Bandung estafet. Dengan nomor perjalanan 3. Berangkatan masih sejam lagi, jadi agak lama sih. Gue udah duduk di tempat aja, cuman gak apa-apa lah, yang penting udah naruh tas dulu. Udah hujan ya, semoga sampai Bandung gak hujan sih. Selamat datang di kereta api komuter lain Walahar yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwakarta dengan nomor perjalanan 332. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar
60 km yang akan ditempuh dalam waktu 1 jam 24 menit. Yang akan diperkirakan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Purwakarta pada pukul 14:50 menit. Dengan pemberhentian di tiap-tiap stasiun Lemah Abang, Kedung Gede, Karawang, Kelari, Kosambi, Dawuan, Cikampek, Cibungur, dan mengakhiri perjalanan di stasiun tujuan akhir stasiun Purwakarta. Perkenalkan, saya konektor yang bertugas pada perjalanan siang hari ini. Apabila Anda membutuhkan bantuan ataupun informasi lain. Untuk pembelian tiket KA Walahar sendiri bisa kalian beli offline maupun online. Jika online, kalian bisa pesan melalui website KAI ataupun aplikasi KAI Akses. Nah, untuk harganya sendiri di tarif 4.000 aja nih. Lebih murah dari KRL Tanah Abang ke Cikarang, teman-teman. Dalam pembelian di aplikasi itu nanti kalian pilih kereta lokal ya. Jadi saat pemesanan akan muncul keterangan bahwa kereta tersebut tidak dapat memilih kursi, sehingga setiap penumpang tidak dapat memilih nomor tempat duduk. Jadi kuncinya agar dapat kursi dan tidak berdiri sampai Purwakarta, saya sarankan sih datang sejam lebih awal dari jadwal keberangkatan. Ya daripada nanti berdiri selama sejam kan lumayan pegel. Soalnya saat saya melakukan estafet ini ada beberapa penumpang yang berdiri sampai Purwakarta loh. Terlebih dahulu untuk melakukan boarding di stasiun Purwakarta. Untuk boarding tidak diwakilkan kecuali bagi pelanggan prioritas seperti lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, serta penyandang disabilitas. Anda dapat menunjukkan tiket perjalanan Anda kepada petugas kami, dan kami himbau pada pelanggan untuk tidak meninggalkan Purwakarta. Stasiun Purwakarta. Yo, sampai Purwakarta kita transit, berangkat lagi jam 16.30 kalau nggak salah. Yang naik komuter lain ke arah Kira Condong. Nah sekarang kita mau boarding lagi untuk lanjut nanti. Nggak tahu nih keretanya udah datang atau belum. Yang pasti kita bakalan ke sana dulu. Banyak juga ya. Lagi dipersilakan untuk melewati pintu. Stasiun Purwakarta adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Nagari Tengah, Purwakarta. Stasiun yang terletak pada ketinggian 84 meter ini merupakan stasiun yang berada di dalam pengelolaan Daerah Operasional 2 Bandung dan KAI Komuter Lain. Nah, untuk jumlah peron yang tersedia ada 3, yaitu 2 peron rendah dan 1 peron agak tinggi. Untuk layanan stasiun Purwakarta ini melayani lintas selatan Jawa, yaitu ada kereta Parahyangan, Cikuray, Papandayan, Pangandaran, dan Serayu. Sementara untuk lintas utara Jawa ada kereta Ciremai dan Harina. Dan untuk kereta lokalnya ada komuter lain Bandung Raya, Garut, dan Walahar. Jadi bagi kalian yang sekedar transit seperti saya, terlebih saat transit mau ngemil, saran saya coba kalian keluar untuk melihat suasana stasiun Purwakarta ini. Karena banyak pedagang cemilan di depan stasiun yang lumayan enak menurut saya. Oke, balik lagi. Gue baru kelar ngambil uang di ATM. Nah, ini stasiunnya. Sini. Posisi gerimis. Payah buru-buru gue. Takut kehujanan. Di stasiunnya nggak ada ATM soalnya. Gue mau beli sempol dulu nih, enak kayaknya nih.
Kita beli sempol di sini. Pak, Pengen apa? beli 20 Sempol, kilor, campur? kilor. Hah? Kilor aja. Kilor aja semua? Iya. Ya, untuk stasiun Purwakarta sendiri memiliki fakta unik nih, berupa kuburan kereta atau tempat penampungan gerbong-gerbong kereta api bekas yang sudah tidak digunakan lagi ya teman-teman. Nah, area ini menjadi tempat unik ketika kalian ke stasiun Purwakarta ini, karena bisa langsung melihat pemandangan ratusan gerbong kereta dari berbagai jenis dan warna ditumpuk menjadi beberapa tingkat. Di stasiun Purwakarta ini uniknya adalah ada bangke-bangke kereta, gerbong kereta. Nah, dulu ini di stasiun di sini itu ketika transit di sini itu bisa ngelihat ini secara full. Cuman sekarang nah ada tembok ininya nih. Dulu nih belum ada nih tembok atau beton ini. Sekarang udah ada ini. Jadi agak kealingan. Nah, ini kereta lokal komuter lain Garutnya sudah datang ya. Saya langsung cari kursi yang kosong. Jadi berbeda dari yang sebelumnya nih. Saya cari kursi di kereta ini agak sulit karena sudah banyak terisi. Kenapa agak sulit? Soalnya saya tadi ke toilet dulu. Jadi baiknya memang harus langsung cari kursi ketika memang kereta datang. Asli, sudah kebayang sih kalau dari Purwakarta sampai Bandung berdiri bisa-bisa encok kayaknya. Soalnya jarak dari Purwakarta ke Bandung itu memakan waktu sekitar 2 jaman. Jadi sudah pasti kemungkinan di sampai Bandung itu malam. Oh iya, untuk kereta komuter lain Garut ini saya melakukan pembelian tiketnya yaitu via online ya teman-teman, yaitu dari aplikasi KAI Akses. Nah, untuk tarifnya sendiri dikenakan Rp8.000 aja ya. Gak terasa langit sudah gelap aja, padahal belum lama saya jalan dari Purwakarta. Tapi kalau dipikir-pikir emang kereta komuter lain Garut ini jalannya tadi sekitar jam 4:30 sih. Makanya saya hanya melihat view dari kaca hanya sebentar aja selama perjalanan dari Purwakarta ke Bandung. Nah, tepat jam 7.19 kereta sampai di stasiun Kiara Condong. Sebetulnya bisa aja tadi saya turun di stasiun Bandung. Tapi berhubung saya belum pernah turun di stasiun Kiara Condong, saya mau coba turun di stasiun ini aja. Ya, itulah perjalanan estafet saya teman-teman dari Jakarta sampai Bandung. Perjalanan estafet ini sih solusi jika kalian kehabisan tiket kereta yang tujuannya langsung ke Bandung. Atau juga jika kalian ingin hemat ongkos, bisa dicoba berestafet seperti ini. Walaupun memang memakan waktu yang banyak ya teman-teman. Ya intinya ada plus minusnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Ditunggu video perjalanan saya selanjutnya ya teman-teman.